وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan kumpulan amalan ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di pertemuan yang lalu tentang keutamaan menghadiri salat berjamaah subuh dan isya. Ya, subuh dan isya. Sampai-sampai Nabi mengatakan sekiranya manusia mengetahui keutamaannya, maka dia akan mendatangi sholat berjamaah dalam keadaan apa? Merangkak. Saking hebatnya pahalanya, Pak. Tapi sekali lagi, ya, kita ini dibekali oleh Allah dua, akal dan iman. Ketika seorang akalnya lebih condong, maka susah untuk menghadiri salat berjamaah. Tapi kalau imannya lagi yang lebih dominan, maka insya Allah dia akan datang berjamaah di masjid. Olehnya kita berusaha, Pak, untuk bisa menundukkan akal kita di atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya, Pak, untuk memupuk iman. Bagaimana cara memupuk iman, Pak? Ikut kajian. Sering-sering kita dengar yang namanya kebaikan. Sering-sering kita dengar yang namanya ta'lim, pengajian, pembahasan ilmu dan yang sejenisnya. Bagaimana cara menjaga akal? Nah, makanya dilarang di negeri kita ini, kayak dilarang narkoba, ya. Karena dengan mengkonsumsi narkoba, maka itu bisa merusak akal kita. Kita dilarang untuk minum khamar. Untuk menjaga akal kita. Nah, ini semua, Pak, penjagaan. Tapi jarang saya lihat manusia menjaga imannya, menjaga akidahnya, menjaga agamanya. Sering-seringnya kita temukan manusia saat ini lebih semangat menjaga akalnya, ketimbang menjaga imannya. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini salah satu di antara cara, metode untuk menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya. Yakni amalan ringan namun pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mandi di hari Jumat, Pak. Ya. Mandi di hari Jumat. Mungkin saya yakin, Pak, sudah banyak di antara kita yang amalkan ini. Ya enggak? Ya enggak, Pak? Kalau Jumat mandi enggak, Pak? Mandi. Tapi coba kita perhatikan, Pak, kalau kita niatkan, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mandi merupakan apa? Rutinitas ji. Nah, ini pentingnya orang belajar dengan orang tidak belajar, Pak.
orang yang belajar dia dapat mandi, dapat pahala. Tapi kalau orang yang tidak belajar cuma sebatas apa? Mandi saja, tidak dapat pahala. Lihat Nabi SAW dalam banyak hadis. Ini saya pilih-pilih saja hadisnya Pak, beberapa yang saya akan sampaikan. Di antaranya dari sahabat yang mulia Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ightasala yaumal jum'ah faghassala wa bakkara wa batakar wa dana wastama'a wa ansat kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha ajru sanah siyamuha wa qiyamuha. Masya Allah. Coba kita dengarkan Pak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Mandi disebutkan definisinya Pak. Wa ghassala wa bakkara wa batakar, yakni dia sampai membilas kepalanya. Apa yang membilas ya? Menyiram kepalanya. Karena ada juga orang mandi Pak, badannya saja dia mandi. Ini tidak mandi betul seluruh tubuhnya, sampai dikasih kena kepalanya juga, disiramkan air di kepalanya dan anggota badan lainnya, dan anggota badan yang lainnya. Mandi sempurna Pak, bukan mandi kalau orang Makassar bilang aja ditedong. Lihat, pernah nggak lihat sapi, kambing, kerbau mandi Pak? Itu cuma sebatas badan saja kan. Jarang itu ada sapi dia tenggelamkan kepalanya Pak. Yang biasa tinggal di kampung ini tahu ini ya. Kalau di kota mungkin mobil saja kita bisa sering lihat, oh mobil mandi, motor mandi. Masya Allah. Nabi sebutkan definisinya, dia mandi kepalanya dan juga anggota tubuh yang lainnya. Lalu dia pergi di masjid pada awal waktu. Nah, lihat pentingnya juga Pak kita menghadiri Jumat. Jangan mau jadi tim hore saja Pak di masjid. Tahu tim hore ya? Yang suka ribut-ribut, orang khutbah dalam dia ribut di luar. Di sini nggak ada kayaknya, karena saya tidak pernah lihat ya. Saya tidak pernah Jumat di sini Pak. Saya berbaik sangka saja. Usahakan Pak, ya, usahakan kita masuk di masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Ini minimalnya. Nanti kita akan sebutkan Pak, ya. Kemudian dia mendekat dengan imam, artinya dia diusahakan di saf pertama. Tidak ada lagi istilah tapadal. Dia cukup di bawah apa? Makanya AC Pak kasih di saf pertama, bagus. Ya, supaya orang berlomba di saf pertama. Kan begitu Pak biasanya. Alhamdulillah di masjid dari tiangnya Pak juga. Tapi dinding lagi yang jadi sasaran. Tidak ada tiang, dinding lagi yang jadi sasaran. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wastama'a wa ansat. Kemudian dia mendengar khutbah dan dia diam. Dia diam. Makanya kalau kita masuk di masjid Pak, tidak boleh bicara kalau sudah khatib berkhutbah. Tidak boleh juga kita kobi-kobi orang. Ya? Gimana tadi? Bagus kalau bicara agama, tapi kalau ditanya, skor tadi malam berapa? Skor dia tanyakan orang berkhutbah Pak. Yang menjawab dan yang ditanya ini sama-sama hilang pahala Jumatnya Pak. Makanya kalau ada yang kobi-kobi jangan Pak, pokoknya setahanggang orang. Pura-pura saja enggak tahu apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Bertahan saja setengah jam Pak. Ya. Jangan ditapik juga Pak, hilang pahala juga. Sama ya. Jadi diam saja, Bapak di kopi-kopi sudah diam. Ya. Nanti di luar bertanya, maaf saya tadi diam,
Bukan karena saya sombong Pak, tapi saya menjaga pahala saya. Cukup ini kalau saya ini ibadah yang lain saya ketinggalan, tolong jangan hancurkan. Atau tulis kertas tempel depan Pak. Iya kan, pegang-pegang begini Pak kertasnya, tolong jangan rusak pahala Jumat saya. Termasuk diantaranya Pak, maaf, kotak infak. Sering kita dapati masjid-masjid menebar menjalankan kotak infak pada saat khatib berkhutbah. Ya, ini juga salah satu diantara yang bisa menggugurkan amalan Jumat kita. Cari uangnya, belum lagi dia hitung-hitung uangnya. Mana ini uang 2000, uang 2000. Dia cari betul-betul, ini bisa menghilangkan pahala. Makanya pengurus masjid, kasihani jamaah yang datang, jangan rusak pahalanya. Cukuplah di pintu-pintu dipasang. Setiap masuk tanya, store dulu. Nggak apa-apa, daripada di jalan. Saya juga heran jamaah lewat pikota amal baru mau kasih masuk uang. Kalau disimpan di luar kayak tidak afdol itu kasih masuk uang. Hati-hati Pak, ini bisa menumbuhkan riya. Ya, bisa menumbuhkan riya. Jadi nggak apa-apa satu petugas, pintu semua dikunci, kan yang 3 di pintunya Pak. Satu pintu dibuka, satu penjaga di situ. Setiap yang lewat tanya, mau nyumbang? Sebentar, ndak ada itu kalau khutbah berkhutbah. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya, kasih masuk cepat. Ya. Karena maaf, itu manusia Pak, terkadang dipaksa Pi baru mau beramal. Ya enggak apa-apa, ada petugas. Kalau bisa yang tinggi-tinggi pangkatnya Pak di luar. Yang lebih tinggi pangkatnya supaya agak. Iya Pak, tunggu Pak. Iya. Kalau yang lebih rendah pangkatnya biasa. Apa kan? Berani sama saya. Jadi tanya, enggak masalah. Supaya menjaga amalan Pak, jaga amal kita, sayangi amalan kita. Cukuplah ibadah yang lain kita kurang. Masa sekali sepekan tidak bisa mengusahakan yang terbaik untuk Jumat kita. Kemudian kata Nabi SAW, lihat Pak pahalanya. Nabi mengatakan, kana lahu bikulli khatwah yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Nabi SAW mengatakan, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun Pak. Ada orang bisa pahala puasa setahun Pak? Enggak ada kan? Sebulan saja. Nah, menjawab poin Ustaz. Tambah 6 hari di bulan Syawal. Jarang ada orang Pak bisa. Ini puasa setahun Pak. Sholat selama setahun. Coba bayangkan sholat terus Pak setahun. Didapatkan dengan apa? Dengan mandi seluruh tubuhnya, kemudian mendatangi masjid lebih awal, mendengarkan khutbah dan tidak berbicara. Pulang dicatat baginya pahala setiap langkah-langkah yang dia langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis berikutnya ini ya, hadis berikutnya ini peringatan buat kita semua Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man ightasal yaumal jum'ah. Nabi langsung sebutkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Nanti kita akan sebutkan Pak, mandi apa yang dimaksud di sini. Ya, apakah bisa pada malam harinya, pagi harinya, siang harinya, atau bagaimana? Nanti kita akan sebutkan di akhir pembahasan insyaallah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya, ghuslal janabah, seperti mandi janabah. Nah, di sini para ulama juga sebutkan bahwa boleh menyatukan mandi Jumat dengan mandi
janabah. Mandi junub, Pak. Ya, mandi junub. Thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ah ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqar wa man raha fi sa'ah ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabashan aqran wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajaja wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikah yastami'una adz-dzikr. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang Nabi sebutkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Jadi seperti mandi janabah. Mandi junub itu, Pak, dua caranya. Karena kalau terlalu lengkap, biasa kan ada orang malu, Pak, mandi junub. Ya kan? Apalagi kalau serumah dengan mertua. Ya, bertepatan mertuanya bersampingan dengan toilet. Waduh, susah. Gimana? Terpaksa bawa karung goni, Pak, ke dalam supaya tidak kedengaran mandi. Ada dua caranya, Pak. Kata Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah menjelaskan dalam sebuah ceramah beliau. Ya, ini ulama besar, Pak, masih hidup saat ini. Beliau bilang ada dua cara. Pertama, ada yang lebih afdal. Caranya berwudu dulu, kemudian membasuh kepala di apa namanya itu, di apa rambut itu kalau dikasih begini-begini, dikeramas-keramas, apa dikremes-kremes apa? Iya, dikasih kena sampai di kulit kepalanya. Kemudian menyiram ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri semua, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Nah, itu cara pertama, Pak. Ini afdalnya. Tapi wajibnya, kalau malu-malu, maka cukup membasuh kepala, kemudian istinsyak, kasih masuk di hidung, kemudian mandi seluruh tubuhnya. Sudah. Ada yang simple, ada yang lebih afdal. Dan kedua-duanya boleh. Yang penting diniatkan, Pak. Yang penting diniatkan. Ini tata cara mandi janabah. Nah, kemudian menuju masjid, kata Nabi SAW, maka ia seperti orang yang berkurban seekor unta besar. Barang siapa yang datang pada kesempatan kedua setelahnya, kalau ada orang kedua datang, maka dia seperti orang berkurban sapi. Pada gelombang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing yang bertanduk. Pada kesempatan berikutnya, kelompok berikutnya seperti orang yang berkurban seekor ayam. Dan berikutnya seperti orang yang berkurban seperti telur, Pak. Kemudian ketika khatib berkhutbah, maka para malaikat yang mencatat pahala itu ikut juga mendengarkan khutbah. Jadi saya tidak tahu apakah yang masuk setelah khatib berkhutbah masih dapat pahala atau tidak. Karena di sini tidak disebutkan, Pak. Malaikat sudah duduk juga mendengarkan khutbah. Makanya bapak-bapak sekalian, tapi jangan sampai bilang, khutbah mi, mau terima lagi deh. Pulang lagi deh kita. Kenapa? Itu dari malaikat catat. Pulang sudah, kita pulang saja. Salah ini. Bukan ini maksudnya, Pak. Ini kabar ini memberikan apa? Motivasi kepada kita supaya cepat-cepat kita datang ke masjid. Ini fenomena, Pak. Fenomena ini bukan cuma masjid-masjid yang jauh di sana, Pak. Mungkin di sekitar kita seperti itu, Pak. Dan ini tolong jangan dilestarikan, Pak. Jangan dibudayakan. Karena ini apa namanya? Orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Masa sekali sepekan gak bisa, Pak? Ya, aib bagi seorang muslim. Apalagi kalau sering-sering. Biasa kan begitu, memang spesialis apa namanya?
ketinggalan memang ini orang sering-sering memang. Ya. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit, Pak. Jadi hukum mandi Jumat itu hukumnya sunnat. Walaupun para ulama yang lain mengatakan wajib. Ya. Tapi hukumnya yang kuat, pendapat yang kuat, dan ini mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat. Nah, sunnat di sini lawannya wajib. Tapi kalau disebut sunnah, jangan bilang oh kan sunnah ji. Jangan, Pak. Sunnah ketika disebutkan secara umum bukan masalah hukum, maka sunnah di sini, Pak, ada juga yang wajib. Ada yang wajib. Kayak menikah, itu sunnahnya Nabi, Pak. Kan sunnah ya, Ustaz. Iya. Tapi kalau tidak menikah orang, maka dia bisa berdosa kepada Allah. Ya, Nabi katakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi, sunnah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita sebutkan di sini secara hukum, hukumnya sunnat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man tawadda yaumal jumu'ah fabima wa ni'mat wa man ightasal fal ghuslu afdal." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik baginya. Namun barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lihat Nabi katakan fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama. Bukan wajib Nabi sebutkan. Nabi sebutkan apa? Lebih utama. Jadi kalau mampu mandi, Pak, maka boleh. Ini lebih utama. Nah, kecuali orang yang berkeringat dan berbau. Maaf. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini bisa mengganggu jamaah yang lain, maka disyariatkan mandi baginya. Disyariatkan mandi dia, Pak. Jadi kita sendiri yang tahu diri kita, Pak. Saya ini habis olahraga, habis goes ya namanya. Goes dari Malino kembali ke kantor. Keringat atau tidak, Pak? Keringat di jalan. Kena becek, kena ini, langsung masuk di masjid. Oh deh, selina, Pak, rasanya itu ya, Masya Allah. Nah, maka dia disyariatkan untuk mandi di sini, Pak. Jangan disiram rame-rame, Pak, ya, kasihan. Disuruh saya diperingati, tabe mandi dulu, Pak. Ya, mandi, suruh mandi, karena bisa mengganggu kaum muslimin. Ya. Kemudian bagi wanita, apakah disyariatkan juga mandi? Jawabannya para ulama mengatakan wanita juga disunnahkan mandi kalau ikut sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat, maka tidak disunnatkan dia untuk mandi. Jadi perempuan itu, Pak, boleh ikut sholat Jumat. Di sini full enggak laki-laki? Jumat. Oh, sudah. Kalau full, maka tidak ada tempat bagi wanita. Padahal perempuan boleh ikut sholat kalau ada tempat, umpamanya di luar masih kosong, dibuatkan tempat untuk perempuan yang mau ikut sholat Jumat. Ya, yang mau ikut sholat Jumat. Apakah ini juga sering? Kalau orang sudah sholat Jumat, Pak, tidak perlu lagi sholat zuhur. Ada kan begitu, sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Kenapa? Kan itu Jumat. Ini salah ini. Dia enggak paham bahwa Jumat itu termasuk di antara sholat zuhur. Nah, jadi mandi Jumat itu disunnahkan bagi mereka yang ingin mengikuti sholat Jumat. Kemudian, ini kapan terhitung syariat sunnah ini sholat Jumat, mandi Jumat? Terhitungnya, Pak, para ulama menyebutkan jika sudah masuk fajar pada hari Jumat.
Waktu fajar Pak, atau waktu fajar ya, pagi, awal pagi, itu sudah terhitung hari Jumat. Malamnya belum terhitung kata para ulama, walaupun dianggap masuk hari Jumat. Karena perhitungan hari Islam itu Pak, masuk maghrib, itu sudah terhitung hari Jumat sampai paginya. Lihat kalau orang takbir Pak, takbir kapan mulai takbir? Maghrib, ya kan? Kapan berhenti? Asar kalau Idul Fitri. Kalau ada orang Idul Fitri sampai maghrib masih takbir, ini piti ololoi. Nasihat tanya, sudah berhenti takbir Pak, nggak boleh lagi takbir. Nah, ini yang disebutkan Pak. Berikutnya, boleh menggabungkan mandi Jumat dengan mandi junub. Kita sudah sebutkan tadi. Jadi kalau pagi-pagi Pak ke kantor Ki, tidak sempat kan mandi jam 11. Siapa yang mau mandi jam 11? Antri orang mandi di sini. Jadi nggak masalah. Di rumah itu Pak, sebelum kita ngantor mandi jam 7 pagi kan biasanya kan. Sudah niatkan sebagai mandi Jumat, dapat pahala lagi. Ya, walaupun mungkin tidak junub Pak, tapi boleh prakteknya itu junub. Tapi jangan sampai kecuriga lagi istri. Ih, mandi junub Ki. Nah saya berhalangan ini. Hai. Ya, makanya dihafal ini hadisnya Pak. Kalau keluar ditanya, Pak, mandi junub Ki? Iya Dek. Nabi SAW bersabda, Masya Allah. Ya, ini keluarga luar biasa Pak kalau begini. Ya. Jadi boleh seperti itu Pak. Ya, jadi seluruh tubuhnya boleh dia, walaupun dia tidak junub mungkin, tapi dia boleh mandi seakan-akan mandi junub kalau dia mau. Kalaupun tidak, nggak ada masalah, cukup dia mandi pagi, mandi seperti biasanya, diniatkan mandi Jumat, mendapatkan pahala ya apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya juga ingin tekankan di sini Pak, apa itu? Yakni jangan jangkik selalu terbelakang Pak dalam untuk sholat Jumat ini. Jaga sholat Jumat kita, ya. Seperti juga ada orang sering masuk di masjid Pak itu, dia tomi terlambat, langsung sholat di tengah-tengahnya orang. Sudah sholat, keliling jabat tangan. Nah kok bi orang kiri kanan depan belakang berkeliling 360 derajat, Masya Allah. Ini nggak boleh ini Pak. Ini sama dengan mengganggu orang. Kalau mau ke jabat tangan, nanti khatib turun atau sebelum khatib berkhutbah baru salaman Pak, ya. Tapi kalau masih sementara berkhutbah, maka tahan dulu Pak. Apalagi sekarang ini lagi corona. Dan tolong juga Pak, jangan diganti salaman yang telah dituntun dalam Islam. Sekarang kan ada salam corona. Bagaimana caranya? Begini katanya. Atau baku tinju. Pak tinju gampang. Ya, jangan, nggak usah. Mending kalau nggak mau salaman Pak, ya sudah, nggak ada. Assalamualaikum. Cukup assalamualaikum saja. Nggak perlu salaman, nggak perlu lagi kali-kali, nggak perlu lagi baku tinju Pak. Ya, ini semua cara-cara yang tidak disyariatkan di dalam Islam kita. Ingat, Islam mengatur semua perkara dalam Islam, dalam kehidupan kita. Maka yang tidak diatur dalam Islam sudah nggak usah kita buat-buat, ya. Kalau memang nggak mau salaman, ya nggak usah salaman, cukup memberikan salam saja. Jadi demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah selesai, yakni amalan ringan tapi berat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mandi Jumat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada amalan ringan yang lainnya. Apa itu? Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.